Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan bahas bagaimana implementasi teknologi di dalam perusahaan. Karena kita tahu saat ini teknologi informasi, artificial intelligence, internet dan sebagainya, IoT itu berkembang sangat pesat sekali. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu implementasi teknologi tersebut di dalam perusahaan agar perusahaan dapat berjalan menghadapi tantangan yang serba cepat ini dan mampu eksis dan berkembang di dunia yang hyper kompetitif ini, ya. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Di studio telah bersama kami Pak Hendra Kusuma. Beliau adalah CEO Radatime. Kita tahu bahwa Radatime adalah perusahaan yang lahir dari teknologi informasi online, ya, menghadapi tantangan corporate yang begitu besar. Radatime, Pak Hendra hadir dengan konsep teknologi fully technology implemented di dalam Radatime dengan menjual jam tangan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri melalui online. Tidak mudah, tetapi di dalamnya ada strategi dan taktik. Demikian juga ada infrastruktur yang harus dibangun supaya berhasil dengan baik. Nah, Pak Hendra juga adalah pernah mengikuti short course di Harvard khusus di digital business, ya Pak, ya? Disruptive strategy. Disruptive strategy, ya. Bagaimana adapsi teknologi ini sehingga mendisrupt teknologi atau sistem yang lama sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik. Kita akan bahas banyak dengan Pak Hendra bagaimana bukan hanya case-nya Radatime, tapi ada beberapa yang menarik dari Harvard, ya Pak, ya, Pak Hendra, ya. Silakan Pak Hendra, sapa sahabat Tribuners. Halo sahabat Tribuners yang saya hormati. Hari ini kesempatan sangat luar biasa bisa berbincang-bincang banyak dengan salah satu mentor terbaik saya. Ya, disruptif itu sesuatu yang mungkin merubah sebuah tatanan, ya. Dan ini hal itu terjadi dari dulu, Pak. Jadi dari dulu namanya kompetisi itu pasti namanya disruptif. Semakin hari, ya, setelah melewati revolusi industri, kemudian teknologi juga berkembang, bisa menjadi digitalisasi, kemudian ada lagi machine learning, ya, machine learning ditambah dengan big data menjadi artificial intelligence, dan ini adalah sebuah kekuatan baru yang menurut saya sumber daya manusia di dunia ini sudah harus serius untuk pelajari ini. Karena kita sendiri ibaratnya kalau misalnya mau ke suatu tempat, kita bisa dengan lari, ya, tapi lama. Kemudian kita juga bisa dengan sepeda, juga lebih cepat, ya, dari lari, tapi masih lama. Kemudian kita bisa upgrade lagi ke mobil, dan sekarang ada lagi mobil listrik yang hanya 4 detik saja sudah 100 km per jam. Luar biasa, ya. Sama juga di dunia bisnis, di dunia lain-lain, dengan menggunakan teknologi yang sudah mengerti dan menguasai, itu menjadi sesuatu kekuatan untuk kita semua, bisa mengoptimasi sesuatu yang ujung-ujungnya bisnis ya, sebuah service, Pak, yang seperti Pak Sianyat sering berbagi. Nah, bagaimana kita bisa melayani pelanggan lebih personal lagi, karena semakin hari permintaan pelanggan, ya, saya juga sama, pengennya lebih mudah, lebih nyaman. Bagaimana bisa menggunakan waktu yang terbatas ini, Pak, 24 jam tidak ada tambahan, dan kegiatan makin banyak, ya, suplai informasi di pasaran begitu membanjiri. Jadi ini teknologi ini bisa membantu kita sangat banyak, Pak, sampai ke dalam kehidupan bisnis. Luar biasa. Pak Hendra, kalau kita cerita teknologi, dengan semakin berkembangnya teknologi, waktu semakin sedikit terasa, ya, karena setiap saat kita bisa belajar, kita bisa melihat konten apa yang kita perlu pelajari, dan secara otomatis sosial media, kemudian apa yang kita search di dalam dunia maya akan mencari, mereferensikan sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang sering kita nonton, ya, seperti algoritma yang terbangun di sosial media, TikTok, Instagram, cenderung akan apa yang kita lihat akan di reply kembali atau disuguhkan kembali data-data seperti ini. Oleh karena itu, saya melihat waktu kita sangat
terbatas jadinya ya. Karena setiap saat ada waktu luang kita bisa lihat handphone, baca, tidak perlu dari buku lagi, tapi baca bisa dari e-book. Kemudian kita bisa melihat konten-konten yang kita sukai, lagi research seperti apa, sudah ada video maupun audio maupun tulisan seperti itu. Nah, Pak Hendra, dengan kecepatan yang begitu tinggi, apa yang harus disikapi oleh perusahaan? Seperti contoh lah ya, saya 3-4 tahun lalu sebelum COVID, saya melihat pertemuan itu sangat sibuk ya, kita offline gathering dan sebagainya, membahas sesuatu, kemudian kita tapping, ada video, audio, kemudian tapping, kita bisa melihat kembali aktivitas yang dilakukan. Seperti inspirasi bisnis ini 4 tahun lalu, waktu pada saat itu tercetus karena tidak bisa ketemu offline. That's why untuk komunikasi ke audiens Tribuners lagi, dan kemudian di bidang bisnis dan manajemen kita bisa interaksi kembali melalui digital ini. Dan pada saat itu pikiran kita online lebih gampang, everywhere, anytime, kapan kita mau dan dimanapun bisa ya. Ternyata setelah memasuki dunia online ini, waktu malah lebih sibuk seperti itu, karena bisa meeting kapan saja, mau malam, tengah malam, pagi, siang, malam, dan belajar juga tidak ada batas waktunya dan batas wilayah. Disruptif ini, teknologi ini akan terjadi sampai kapan? Menurut research dari Pak Hendra yang sampai sekarang ya, ada interaksi dengan sesama alumnus disruptif, ilmu disrupsi yang belajar dari Harvard itu. Sampai kapan ini akan terjadi? Ini analisa sangat menarik dari Pak Shen ya. Saya bisa memberi sebuah ibarat ya Pak. Jadi itu sekarang kondisinya seperti bullet train Pak. Bullet train itu kecepatan bisa 300 km, 500 km per jam. Dan Indonesia sudah ada ya? Benar Pak. Kereta Jadi, cepat ya? Bullet train itu kalau kita berdiri, diam, maka itu kecepatan kereta itu sangat cepat. Namun kalau kita masuk ke dalamnya, maka dia juga akan seperti, kita bisa enjoy Pak. Jadi bisa kita asumsikan kita harus mengikutinya. Kalau kita tidak mengikutinya, tidak mempelajarinya, tidak open-minded, itu akan seperti berdiri melihat bullet train Pak. Ya, kalau misalnya kita masuk ke dalam bullet train ini, maka kita bisa bermanuver. Artinya sebenarnya kecepatan ini makin hari tuh bullet train tuh makin diperlukan untuk bisa pindah lokasi di satu lokasi ke lokasi lainnya. Dan orang harus bisa naik ke bullet train ini. Artinya di teknologi perkembangannya begitu, orang juga harus bisa naik ke pemahaman sekarang. Ya, memang benar. Karena supply informasi yang begitu banjir, begitu banyak sekarang ini mengakibatkan kita overloaded dalam memprosesnya. Ada satu aplikasi di Amerika, itu namanya Blinkist, Pak. Blinkist ya? Blinkist. Bisa untuk baca ya kalau Benar, tidak salah ya? Luar biasa. Dan dari hasil survei, riset, bahkan Blinkist ini lebih susah untuk masuk daripada sekolah Harvard sendiri. Karena Harvard itu diterima 5% Pak, dari yang lamar. Kalau di Blinkist hanya 4%. Nah, menurut saya disruptif ini, motivasi terbesarnya adalah people, adalah manusia. Bagaimana kita bisa membuat dunia ini lebih a better place to live, sebuah tempat yang lebih baik dampaknya. Oleh sebab itu ditambah kompetisi juga, ditambah sebuah ambisi untuk menghadirkan something legacy yang membuat teknologi itu berkembang, ditambah AI, pertumbuhan jadi sangat-sangat cepat. Mungkin saya boleh ambil sedikit example dari sejarah Pak. Dulu kita mau membuat sebuah hak paten itu lama sekali Pak, bisa 50 tahun sampai 100 tahun. Tapi sejak ada satu ilmu namanya TIPS atau Theory of Inventive Problem Solving atau TRIZ, itu membuat 1 tahun itu menghasilkan 200.000 paten sedunia. Dan sekarang dengan bantuannya AI teknologi, bahkan kecepatan paten itu terus melampaui. Dengan adanya kemampuan manusia menggunakan berkolaborasi dengan
tools. Jadi AI atau teknologi IT segala macam, they are just tools. Mereka hanya alat, mereka tidak segalanya. Ya, sama saja kalau kita punya senjata di gudang banyak tapi nggak bisa pakai. Bagusan kita kuasai senjata tertentu yang bisa menambah hidup kita dan bisa kita gunakan untuk optimasi diri. Pastinya senjata itu sekarang makin hari karena dengan kecepatan teknologi penemuan akan makin cepat dan makin banyak, Pak. Ini tidak bisa di stop. Kecepatannya akan sangat mengerikan. Tetapi kalau kita berada di bullet train atau kita mengikuti dan setidaknya kita mengerti pemahamannya serta berkolaborasi. Sekarang tidak saatnya lagi one person knows everything. We have to collaborate. Setiap orang punya spesialisasi masing-masing. Kita collaborate untuk menjawab kebutuhan bisnis atau kebutuhan di lapangan. Saya rasa itulah strategi yang paling tepat. Tapi semakin banyak dan karena semakin banyaknya kecepatan sesuatu penemuan, pasti resikonya adalah banyak juga yang tidak digunakan. Terlalu banyak, Pak. Sebagian besar juga mungkin ditinggalkan. Atau mungkin untuk yang akan datang. Bisa juga seperti itu ya. Tapi biasanya kalau manusia kemampuan prosesnya juga terbatas perhatiannya. Pastinya penemuan begitu banyak, sebagian juga nggak bisa pakai. Pasti ada yang inti-inti kembali lagi. Ya, efisien, business is about people dan produktif ya. Yes, then how can that help people at the time, at the situation, pada masa itu, dan setiap masa itu berkembang terus, seperti itu, Pak. Menarik, Pak Hendra. Oke, saya ambil contoh digital manual ya. Di industri communication seperti apa ya, industri ya. Publikasi lah ya. Publikasi seperti kita lihat newspaper dan sebagainya kan udah bergerak di online ya. Ada versi PDF-nya dan kemudian ada masuk ke portal webnya yang setiap jam itu update secara terus-menerus. Yang sebelumnya kita bisa, kalau yang di manualnya adalah setiap hari pagi ya kita bisa baca, dan kemudian masuk ke versi webnya bahkan ada yang setiap 5 menit update sekali. Begitu kencang ya kan, apa yang terjadi langsung kita bisa secepat itu dapat informasi yang paling up to date, akurat. Tentunya berasal dari sumbernya yang terpercaya ya, yang sudah tervalidasi oleh regulasi maupun oleh institusi yang memberikan validasi seperti Tribun. Untuk informasi yang sangat banyak ini, Pak, sangat banyak ini, artinya segala sesuatu yang valuable, yang bernilai akan sangat cepat menjadi kadaluarsa. Kita belum belajar A selesai, muncul lagi yang B dan sebagainya. That's why product life cycle handphone dan sebagainya makin cepat, makin cepat. Apa yang harus disiapkan untuk menghadapi kecepatan yang luar biasa ini, Pak? Ya, Bapak kan pengalaman ya di industri jam tangan, bisa merasakan juga kecepatan yang luar biasa ya. Semua transparansi. Apalagi yang kita bisa diferensiasi supaya customer believe dan trust kepada perusahaan. Paling penting adalah kita punya strategi yang bagus. Pertama kita harus identify ya, kita harus identifikasi sebenarnya permasalahan yang kita bisa solve itu apa. Kemudian kita cek kebutuhan pasar saat ini. Pertama kita tentu harus berhenti sejenak untuk mengecek apa sih kebutuhan kita, apa sih yang bisa kita supply. Kemudian kita harus fokus untuk mencari the related one. Karena sebenarnya kita sendiri juga sudah memfilter. Contohnya dari seperti Pak Syaniat bilang ya, dari banjirnya informasi berita begitu cepat, bahkan setiap detik ada berita baru, dan kita punya mata juga akan menyaring mana yang kita suka dan tidak suka. Mungkin Pak Syaniat suka di bidang development, mungkin saya lebih suka di bidang IT atau bisnis. Jadi kalau di luar dari bidang itu dan tidak menarik perhatian, otomatis saya skip. Nah, kemudian dari penyajian berita, saya yakin media-media terutama Tribun yang sangat
kita banggakan. Juga pasti mengemploy AI bagaimana menyajikan berita yang tepat untuk si calon audience ini. Untuk terus menyaring, terus mendata, sehingga begitu banyaknya informasi tidak lagi ditampilkan semua. Nah, dalam untuk menjalankan strategi bisnis dan segala macam juga kita perlu fokus. Kita nggak bisa semua mau. Itu merupakan salah satu kunci kegagalan menurut saya. Bahkan kita harus fokus, di segmen market ini kita mau penuhi, kita mau layani, maka kita fokus kepada itu, go deeper, and then research related matters. Jadi kualitas strategi perencanaan yang baik, Pak, di dalam hidup. Jadi kita ini dengan tumbuhnya perkembangan hidup yang begitu cepat, malah kita harus penyiapan diri sendiri untuk lebih disiplin, Pak. Untuk disiplin, dan we have to know what are we going to do, what are we heading to. Ya, without that, you will have a lot of information. But after that, if you are ready, kalau kamu sudah siap, kamu harus memilih mana yang paling relevan dan yes, Pak, bisa support ya. Yes, dan relevan. Nggak semua hal kita bisa lakukan. Open minded untuk collaboration. Ada special kompetensi yang mungkin kita harus jaga sebagai market kompetensi, competitive advantage, mungkin itu yang kita harus kuasai dan jalani sendiri. Sisanya saya rasa sudah bisa outsource semuanya dengan bantuan teknologi, orang atau bukan orang. Mesin ya. Iya. Pak Indra kan ada perusahaan Radatem yang menjual jam tangan secara online ya. Itu portal web sendiri ya, radatem.co.id. Kalau Bapak kaji antara web perusahaan dengan marketplace, kelebihan keuntungan kurang lebihnya seperti apa? Kalau kita memilih A seperti apa, B seperti apakah perlu kombinasi? Karena kalau kita cerita kombinasi seperti apa dan strategi untuk implementnya seperti apa, secara garis besar. Kalau misalnya target kita, tujuan kita adalah untuk menjual sebanyak-banyaknya, saya kira marketplace sudah bisa mengakomodasi semuanya, Pak. Namun kalau kita punya passion untuk develop this business, untuk presentasi, untuk biar customer kita bisa layani lebih personal, maka kita perlu punya platform sendiri, Pak, untuk menjelaskan misalnya merek Arya School itu seperti apa, merek Seiko itu seperti apa, Casio itu seperti apa. Itu ada namanya sentuhan personal. Namun kita tahu bahwa market behavior saat ini memang sebagian besar, saya rasa boleh hampir semuanya itu belanjanya pasti di marketplace, karena manusia selalu cari yang mudah untuk transaksi. Namun sebelum sampai ke situ, tentu dong saya kira kita proses belanja akan menarik jika kita mengerti. Ya, jadi kita bisa memenuhi dengan menggunakan platform sendiri atau CRM sendiri, atau bagaimana kita komunikasi dengan customer di luar dari marketplace itu sendiri. Jadi kita kombinasi. Tujuannya adalah we are here to serve you, karena kita tahu setiap customer itu unik, Pak. Jadi kita setiap customer itu unik, maka kita juga harus mengadaptasi cara bisnis kita untuk melayani mereka, Pak. Menarik. Pak Indra, platform sendiri dengan platform marketplace, untuk jualan marketplace, untuk branding, corporate communication, ada platform sendiri, akan menjadi jati diri perusahaan sendiri. Kemudian kalau kita melihat semua, saya yakin, saya percaya itu kan akan masuk di marketplace juga ya, karena di marketplace cost-nya bisa lebih murah awalnya. Setelah kita mencoba untuk menaikkan volume penjualan, ada tools yang namanya ads. Bagaimana menurut Pak Indra? Hiperkompetisi akan terjadi, apakah akan membuat semua orang di dalam marketplace itu berlomba-lomba menaikkan budget untuk advertising supaya menjadi volume yang teratas? Bagaimana menyikapinya ini? Ini menarik ya. Kembali lagi, untuk mencari competitive advantage, pasti kita itu harus mencari solusi bagaimana untuk menjangkau pelanggan. Untuk fenomena sekarang, benar, semakin banyak yang invest ads semakin besar, apalagi
sekarang kompetisi itu dari individu sampai perusahaan besar, sampai pemilik, sampai TBK sendiri juga masuk. Nah, di mana di situ terjadi disparitas kemampuan belanja iklan, Pak. Jadi bagaimana individu ini bisa bertahan, survive atau going well. Dan that person, that individu harus secara kreatif ya, harus riset mendalam tentang customers yang bisa saya penuhin itu ini, Pak. Ya. Jadi sama juga marketplace itu pertama murah. Kemudian sekarang kita tahu ya casnya sudah makin hari makin mahal. Ya, karena mereka mau mengejar profit ya. Ya, udah salah satu syarat. Kemudian ada juga satu fenomena di beberapa bagian bahwa di luar negeri ya Pak ya tepatnya. Transaksi kembali ke website, Pak. Karena itu di negara mana, Pak? ini belum bukan confirm negara ya, fact bukan ya, negara, confirm tapi fact ya. iya. Bagian-bagian daerah di iya. Amerika. Ya, beberapa customers belanjanya di website kembali. Kenapa? Di website itu kita bisa menghemat banyak sekali cost. Pertama iklan, kedua adalah MDR ya. Mungkin biaya yang kita harus beri kepada marketplace. Bahkan ada yang 10% lebih, Pak. Nah, kita bisa save itu cost untuk melayani pelanggan kita lebih eksklusif, lebih personal, tanpa kadang-kadang tidak perlu harus sangat terkenal. Namun karena kita melayani pelanggan kita bagus, omsetnya pasti datang, Pak. Jadi kita ada satu tantangan lagi untuk saat ini. Beberapa pelaku usaha sudah mulai menjerit, Pak. Ini seperti saya ada berbincang dengan pemilik Awi Coffee bahwa wah gila, sekarang persen yang oleh toko Oren ini tinggi sekali, di atas 10%. Saya bilang kamu masih lumayan, kamu produk sendiri. Bagaimana dengan saya yang menjual produk orang? Marginnya itu sudah ditentukan. Itu lebih menantang. Namun kita juga harus secara kreatif untuk mengambil trust. In the end seperti Pak Shen yang terus membimbing mengajari kita semua bahwa business is service. Then we have to go there. We have to go there, and as entrepreneur kita harus mencari apa peluang-peluang bisnis yang mungkin saya yakin ya pasar pasti selalu mencari sesuatu yang bermakna bagi dirinya. Kalau sesuatu yang terlalu mainstream, mereka akan mencari karena mereka punya duit. Saya pengen sesuatu yang lebih berkesan bagi saya. Nah, disitulah celah-celah bagi kita yang mungkin pelaku UMKM bisa targetnya ke sana. Kalau misalnya perusahaan besar lagi target seperti ini dan kita juga target, kita akan kalah secara iklan dan lain-lain. Tidak nampak ya, Pak ya. Iya, akan benar, ketutup Pak. Sama budget yang sebegitu besar. Ya? Benar, Pak. Harus agile ya, dan kita harus fleksibel manuver. Seperti Pak Sheniat kalau kita sering berbincang selalu menasehati saya untuk it's time to be flexible. Nggak bisa lagi untuk kaku-kaku cara idealis. Pasar nggak butuh, pasar maunya efisien, efektif, beli barang cepat. Dan kita jangan lupa untuk selalu nge-branding. Kalau nggak nge-branding, pasar bisa ujung-ujungnya belanja karena fungsi. Dimana ujung-ujungnya lagi customer tuh butuh dipuaskan. Kita mencari duit itu semua pasti ada sesuatu target yang kita mau belanja, Pak. Nah, itulah peluang-peluang pasar yang mungkin perusahaan besar akan lebih kaku bermanuver ke sana. Kurang lebih seperti itu, Pak. Menarik, Pak Indra. Kalau kita cerita korporasi besar, grup budget untuk advertising online offline itu, saya kira ya bukan hal yang bermasalah ya. Tapi untuk industri UMKM yang akan berkembang, apa saran Pak Indra? Ada perlu platform sendiri dibuat, atau marketplace terlebih dahulu, atau kombinasi keduanya? Karena pasti tidak akan bisa melawan raksasa yang dengan budget yang sudah tersedia sangat banyak sekali, Pak Indra. Saya mengutip dari beberapa hari lalu, saya berbincang dengan Pak Awi Coffee, pemiliknya. Beliau selalu menyarankan untuk start bisnis, start small. Ya, start bisnis, start small. Karena kita ada risiko, kita melihat situasi berkembang. Ya, kita harus start small. Bisa aja kita dari sosial media untuk kasihkan benefit. Tempatkan, minta teman-teman atau yang punya jumlah follower yang banyak ya untuk bantu mempromosikan bagaimana produk dan jasa itu bisa membantu orang. Kemudian sudah lebih percaya diri, kita bisa masuk ke marketplace untuk mendongkrak penjualan. Menurut saya platform ini lebih kepada branding ya Pak ya, karena cost untuk membangun ini juga
ada. Ya, pertama kita mesti bangun website, kita mesti sewa server, kita harus maintenance. Bagaimana lagi ternyata namanya platform ya kan, karena terintegrasi dengan jaringan virtual dunia maya. Yang dunia maya ini kita harus berintegrasi dengan Google, dengan segala macam, dan selalu ada perubahan, Pak. Jadi perlu orang untuk nge-maintain. Dari sisi coding juga ya, ada dari JSON, ada Node.js yang dulu zaman kita mungkin masih Visual Basic, Pak. Iya. Ya, jadi sekarang itu sudah berkembang begitu cepat dan itu perlu orang untuk maintain. Kalau tidak di-upgrade, pertama nanti website Anda susah dicari di Google karena ketimpa. Kedua adalah website Anda pelan. Ketiga adalah tidak bisa diintegrasi dengan platform-platform lainnya. Kalau kita melihat sekarang sistem tech startup atau segala macam itu sangat terbuka untuk mengintegrasi. Mereka akan memilih apa core advantage mereka, yaitu apa kekuatan mereka paling inti, yang sisanya adalah collab. Dan kemudian collaboration ini disajikanlah kepada pasar. Ya, jadi di situ kita bisa asumsikan bahwa kita mesti stay at the lowest, start small lah. Start small. Kecuali memang punya dana besar, punya strategi yang matang, ya boleh bet, boleh gamble. Seperti itu, Pak. Ya, menarik. Bisa dimulai dari start small dulu ya, cost yang terbatas juga bisa melalui marketplace. Tapi sahabat Tribuners perlu tahu bahwa finally nanti costnya akan tinggi karena ads, dan kemudian kalau di marketplace kita tidak menggunakan ads juga pasti akan tenggelam nama store kita. Dan kemudian di marketplace semakin lama juga ada biaya-biaya tertentu yang harus dialokasikan karena untuk mendukung supaya nanti marketplace-nya bisa running well, dan target kedepannya marketplace adalah profit, sehingga cost pasti ada ya. Beberapa UMKM juga sudah merasakan dan menjalani menghadapi seperti itu. Nah, ke depan marketplace juga akan terjadi ads war ya, perang ads ini, supaya semua akan berharap bisa jadi top search, urutan teratas. Kalau kita mencari produk atau jasa tertentu akan menjadi top search. Mostly itu adalah produk akan terjadi top search, itu adalah keinginan semua orang. Dan semakin lama semakin meningkat. Bahkan ada yang ini sampai titik di mana ads ini dengan margin itu sudah mulai impas. Apa strategi untuk supaya kita tidak terjebak dalam ads war ini, Pak? Karena makin lama kan makin semua mau ingin tampil ke atas ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Hendra, harus kreatif, collaboration dengan platform-platform yang lain, sosial media atau influencer yang lain, supaya bisa sesuatu yang menarik dan bisa diketahui. Tetapi kan kompetitor, atau mungkin bukan kompetitor, tapi corporate yang sama akan melakukan hal yang sama. Ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun akan terjadi seperti apa? Ini sudah mulai nampak ini, Pak. Benar. In the end, business is about making profits. Yeah. Ya, jadi perlu sekali untuk nge-review business model. Advertising is a cost, biaya iklan namanya. Dan kemudian ada merchant discount rate yang dari marketplace, Pak. Ya, dari marketplace itu begitu tinggi, apakah bisnis ini masih menguntungkan? Ya, kalau misalnya kita mau untungnya tinggal sedikit, apakah ini bisa cover operational atau untuk bisa move to the next stage untuk grow atau segala macam. Namun kalau misalnya itu sudah berada di ambang bahaya, Pak, karena kadangkala advertising cost itu tidak seimbang dengan profitnya, bisa aja menurun terus, Pak, karena biaya itu makin membengkak. Oleh sebab itu kita mesti nge-review, mesti berpikir kembali ke pelanggan kita, Pak. Menurut saya salah satu efektivitas strategi yang bisa kita tempuh adalah kita sudah berbisnis, pasti ada customer base ini yang di-gathering semua ya. Yes, Pak. Itu kita mesti sentuh kembali. Saya yakin itu jauh lebih murah ya. Kecuali memang Anda hitung bisnis model Anda dengan iklannya begitu banyak dan memang masih bisa
di jangka panjang ini masih oke, ya oke, please go on, lanjutkan. Tapi kalau misal sebaliknya, kita tentu sebagai entrepreneur pasti namanya perseverance ya. Perseverance itu kita harus selalu mencari celah, selalu ada celah ya. Di sana banyak berbayar semua, ada nggak yang gratis? Pasti ada ya, tapi harus dikompensasi sedikit dengan upaya sendiri. Nah, bisa aja performa kita itu jauh lebih bagus daripada yang berbayar sangat mahal. Ya, menurut saya sebagai pelaku usaha ini harus pintar-pintar berkolaborasi dengan ya kapasitas yang sesuai dengan level kita, dan masih banyak. Jadi di antara semua itu sudah mahal semua, tapi apakah nggak bisa berkompetisi? Menurut saya selalu ada celah. Pak, ada satu contoh menarik, Pak. Jadi pada waktu disruptif ini terjadi di dunia transportasi, Pak, banyak taksi-taksi tradisional semua kan goyang, Pak ya. Ada beberapa pun kolaps. Benar ya, Pak? Jadi untuk saat ini bahwa perusahaan-perusahaan online ini, ride hailing online ini kan mereka dituntut untuk mencari laba, sehingga bonus-bonus untuk driver berkurang, diskon-diskon untuk pengguna berkurang, yang berefek kepada kualitas dari transportasi itu. Mungkin tidak jarang kita ketemu dengan mobil-mobil tumpangan yang kok agak beraroma, kok kayaknya nggak nyaman, dan segala macam ya. Karena kenapa? Memang menurun semua kompensasinya menurun. Nah, sekarang kalau kita melihat ada taksi berwarna biru yang dulu menguasai pangsa pasar Indonesia kena serangan online, luar biasa serangannya. Namun dia review kembali strateginya untuk melayani, sebenarnya customer saya butuh apa sih? Oke, butuh harga yang standar. Sebenarnya nggak harus paling murah lah. Kalau customer berkualitas, saya harus mengutamakan kualitas servisnya, Pak. Kualitas servis, kualitas lebih fleksibel, opsi-opsi untuk pelanggan, kemudahan. Akhirnya, Pak, perusahaan itu menghasilkan profit selama sekian tahun. Saya melihat dia hanya rugi pada 1 tahun COVID. Sekarang terus menaik-naik, valuasi perusahaannya going up, Pak. Ya. Dan saya melihat ke depan ini, saya rasa bisa menguasai pangsa pasar Indonesia kalau strateginya semua bagus. Dia finally ada 2 segmen ya, price orientasi dan kemudian service oriented. Benar, Pak. Ya, ada yang mengutamakan pelayanan, kenyamanan, ada yang pricing. Semua kita perlu cek di customer base kita, lebih banyak yang mana. Normally itu adalah price oriented, lebih piramidanya lebih besar daripada piramida yang service oriented ya, yang mereka membutuhkan pelayanan. Sekali lagi sahabat Tribuners, kita mau fokus di mana? Pelayanan atau harga? Gak bisa kombinasikan pelayanan terbaik, harga terbaik, tidak akan mungkin, karena cost di setiap pelayanan yang terbaik pasti ada biaya yang harus dikeluarkan oleh corporate untuk memberikan supporting system terhadap infrastruktur maupun human resources yang ada di dalam organisasi. Jadi sahabat Tribuners bisa memilih price, atau di sisi yang lain lagi adalah value for customer kita. Pak Hendra tadi ada jelaskan bahwa itu tergantung strategi kombinasi ya. Kita bisa offline juga, online, service ditingkatkan, ada personal touch kita tingkatkan, dan kemudian bisa platform sendiri, dan kemudian bisa marketplace. Semua adalah ramuan ya, Pak ya, yang tidak ada standar tertentu, bisa berubah-ubah. Finally, corporate harus profit ya. Kalau kita ramuannya customer happy, semua everyone happy, human capital kita juga happy, tapi corporate rugi. Untuk apa? Gak bisa survive juga ya. Benar. Keseimbangan itu harus dilakukan. Finance, sales, marketing, service, proses bisnis, sama human resources di dalam organisasi itu harus balance supaya kita bisa survive bersama. Tidak ada yang satu dirugikan, tidak ada satu yang diuntungkan 100%, harus win-win solusi untuk bersama. Tepat sekali. Pak Hendra, kalau cerita teknologi ke depannya, banyak yang cerita sustainable, green, kelangsungan hidup. Bapak melihat seperti apa ke depannya? Di compare atau di jalankan bersama dengan disruptif digital ini?
Ini ada mungkin disrupsi yang baru loh. mengenai Bukan hanya digital. green ya Pak ya. Green living ya. Ya. Green living ini sekarang sudah menjadi isu yang semakin hari semakin dominan ya Pak ya. Karena kita semakin bukan hanya bisnis untuk mencari duit, tetapi kita harus punya kewajiban untuk menjaga lingkungan kita. Ya, saya rasa ini akan menjadi sebuah competitive advantage bagi kita untuk bisa mengadopsi namanya green living punya lifestyle. Karena ini juga akan menjadi sebuah benefit Pak untuk kita berkolaborasi dengan atau melakukan bisnis dengan pihak-pihak lain. Dengan kebijakan pemerintah atau kebijakan dunia yang mulai memperhatikan green living, otomatis ini akan menjadi barriers of entry bagi pebisnis-pebisnis yang tidak siap. Hal bagusnya adalah fase ini masih sangat awal, masih sangat dini. Oleh sebab itu, komitmen untuk menjadi green living saya rasa masih tidak berat cost-nya. Jadi tentu saya sangat setuju. Saya juga sangat berharap bisnis saya itu bisa memberi dampak positif untuk masyarakat. Kalau dia merusak, saya juga nggak mau. Dan saya rasa ini sesuatu hal yang baik untuk pebisnis, tidak hanya untuk menghasilkan duit, tetapi menghancurkan lingkungan atau dunia. Sehingga ada hal yang masih bisa dinikmati oleh anak cucu cicit kita. Ada satu hal yang menarik dari pemaparan Pak Sianat sebelumnya. Saya ingin mungkin menambah sedikit input biar sempurna. Yang mengenai tadi service dan value dan price oriented ya. Saya tambah itu ada dari Blue Ocean strategi ya Pak ya. Jadi strategi Blue Ocean ini adalah strategi Laut Biru. Bukunya sangat banyak inspirasi bagaimana bisa stay ahead from competitor, bisa mencari value, dan kemudian masih bisa menawarkan harga yang murah Pak. Jadi salah satu mungkin kalau kita bisa lihat adalah perusahaan AirAsia atau perusahaan low budget airline, yang dimana perusahaan-perusahaan yang zaman dulu itu selalu mengadakan full service sehingga harga tiketnya mahal ya. Dan di buku itu ada mengulas namanya Southwest Airline, di mana dia mengetahui bahwa customer saya hanya butuh tepat waktu, bisa ke banyak link, harga murah dan cepat. Oleh sebab itu CEO-nya Southwest Airline ini fokusnya ke situ. Dan karena dia tidak perlu full service, harga yang ditawarkan juga murah Pak. Jadi seperti perusahaan taksi yang biru itu, ternyata saya melihat testimoni pelanggan banyak yang bilang bahkan bisa lebih murah Pak kadangkala. Namun di Bluebird ini, maaf Pak, di taksi biru ini, plat biru ini pasti menurunkan mana service-service yang nggak perlu sehingga cost-nya bisa turun, di harga yang kompetitif ini bisa dikembalikan kepada pelanggan Pak. Value apa bisa kombinasi keduanya ya? Iya Pak. Bagaimana finally perusahaan melakukan disruptif juga ya terhadap proses kerja operasional sehingga bisa memberikan hasil yang maksimum kepada customer atau kliennya corporate. Setuju Pak, setuju. Jadi kuncinya inovasi ya Pak ya? Yes, inovasi Pak. Setelah kita mengerti banget customer kita, dia akan menjadi value innovation ya. Inovasi value yang kadang-kadang untuk menciptakan sebuah value itu ternyata cost-nya tidak harus tinggi. Iya. Dan inovasi apa yang paling sulit Pak? Inovasi menurut saya ya, sebenarnya inovasi itu yang dihadapi ya adalah masalahnya di people-nya, manajemennya. Apakah manajemen ini mau mendengar hard fact ya, fakta yang keras bahwa sebenarnya pasar itu nggak butuh ini loh. Pasar itu pengen seperti ini loh. Pasar itu maunya seperti nggak perlu sampai harus keren banget, teknologi paling canggih banget, padahal belum tentu customer bisa pakai semua. Jadi keterbukaan dari manajemennya untuk terus belajar dan mempelajari pasar, setelah itu pasti akan timbul sebuah ide bagaimana kita bisa melayani pasar lebih baik. Dan menurut saya inovasi akan semudah itu Pak, dan dia akan sulit sewaktu manajemennya tidak bisa terbuka, mau belajar atau mengakui kesalahan. Menurut saya tantangan terbesarnya bukan di inovasinya, tapi di
yang terlibat. Mau atau tidak mau untuk menerima perubahan itu ya. Bener Pak. Based on customer feedback atau keadaan customer kita yang sometimes kadang-kala memaksa kita untuk berubah supaya bisa sesuai dengan harapan mereka ya. Karena banyak kan pelaku usaha kan udah nyaman di situ dan merasa sudah pernah menang sebelumnya. Merasa bisa menang terus dengan strategi yang sama. Itu yang sering terjadi sampai perusahaan Nokia atau yang lain-lain. Tapi bagaimana ya? Idealnya memang perusahaan pasti akan bernostalgia terhadap apa yang sudah dicapai ya. Saya bisa, masih profit dan sebagainya. Tapi bagaimana memunculkan pemikiran bahwa 5 years later you akan hadapi persoalan yang berbeda. Tapi kesadaran ini kan tidak serta-merta muncul semudah itu. Setidaknya pemimpin perusahaannya itu mungkin harus sekolah lagi, belajar lagi, yang pastinya menyadari bahwa changes are certain. Mungkin dulu perubahan itu adalah normal ya. Iya benar Pak. Dulu mungkin kalau mau menang itu harus berantem fisik Pak. Untuk sekarang dengan intelijensi tanpa bertatap muka juga bisa menang Pak. Jadi istilahnya perubahan cara ini harus di-embrace Pak, dirangkul. Kalau misalnya pemimpin perusahaannya bisa terbuka, saya yakin perusahaan itu pasti sustainable. Pemikiran awalnya dari mindset juga ya, atau mindset yang terbuka, open mindset dan growth mindset sebenarnya yang dibutuhkan oleh organisasi supaya senantiasa kita terima dan menyadari bahwa perubahan itu pasti akan terjadi. Nah, ini yang menarik sekali, di mana sebuah perusahaan yang tahu akan tren 5 dan 10 tahun ke depan akan melaksanakan seperti itu ya. Tapi ada juga yang sudah merasa cukup karena sudah profit, karena sudah besar ya, mungkin tantangan ini belum bisa diterima atau belum bisa dirasakan pada saat itu atau saat ini ya, sehingga ya masih ada waktu lah. Ngapain kita berubah dulu, enjoy saja, nikmati saja, dan tahu-tahu tiba-tiba berubah dan hilang. Beberapa terjadi seperti itu ya, seperti kita lihat sebelumnya ada handphone ya, handphone dengan begitu kuatnya semua menggunakan handphone merek tersebut dan akhirnya tergantikan oleh smartphone yang berkembang begitu cepat, mendisrupsi seluruh cara pemikiran dan mengorganize apa activity kita di dalam satu gadget namanya smartphone. Dan ini terjadi. Tidak mudah bagi perusahaan untuk melakukan perubahan pada saat kuat, karena secara mind theoretical, teori neuron teori, pasti orang akan menikmati 100% apa yang sudah nyaman. Iya benar Pak. Kalau memang nyaman dan pasti dia akan berubah. Siap untuk efek ya no problem. Mungkin karena finansialnya sudah kuat, antara tidak ada juga no problem ya, is okay. Namun kalau ingin terus memberi benefit ke pasar, saya belajar di disruptive strategy juga bahwa kadang sebuah perusahaan yang memang sudah well established, sudah ada satu mindset yang begitu kuat, mereka harus membangun lagi sebuah tim independen yang tidak boleh terkontaminasi oleh perusahaan induk ini untuk seperti sebuah tim R&D Pak, untuk bisa menjawab. Mungkin bisa menghasilkan kecil, mungkin bisa rugi. Kalau misalnya masih bisa untuk membimbing ini, monggo aja. Dan ini terjadi pada kasus Blockbuster Pak. Blockbuster di Amerika itu, dia itu sewa DVD, video melalui CD, DVD, rental. Ya, jadi sewaktu pertama kali Netflix masuk Pak, Blockbuster merasa ini bukan ancaman. Belum jadi ancaman. Sewaktu Netflix sudah makin berkembang dan mereka menyadari, wah ini ancaman, maka mereka juga membentuk sebuah bisnis online yang mau di bisnis modelnya hampir menyerupai. Tetapi akhirnya gagal Pak, karena mereka terlalu besar dipengaruhi oleh bisnis induk yang sudah terbiasa menghasilkan omset sangat besar
bukan hitungan juta US dollar, is about million US dollar, billion US dollar. Ya, jadi dilanjutkan sengsara, ditinggalkan sayang. Benar, Pak. Jadi sewaktu ada tim kecil yang lagi riset untuk menyesuaikan pasar, karena dia terafiliasi dengan perusahaan besar, mungkin Maka hasilnya tidak jalan, ya? nggak jalan, dan semua keputusan manajemen itu sangat dipengaruhi oleh perusahaan induk dengan cara yang lama. Iya. Jadi sebenarnya harus dipisah, Pak. Iya. Independen. Kalau bagus, baru kita mikir apakah kita ini serve pasar sendiri, atau bahkan merger atau bagaimana. Ini sangat setuju ya. Ancaman itu, padahal kita sudah melihat ancaman di depan itu 5-10 tahun akan terjadi seperti itu ya. Tapi karena perusahaan akan cenderung nostalgia. Karena apa yang kita rasakan pada saat ini adalah kita pikirkan, kita lakukan secara berulang-ulang, dan kita nikmati. Begitu kita nikmati, perusahaan nikmati bahwa ini kejayaan kita yang harus kita pertahankan secara terus-menerus, sehingga sometimes kita lupa untuk melakukan inovasi. Karena inovasi sangat tidak nyaman, biaya, waktu, dan harus merubah cara kita bekerja, cara kita menikmati apa yang sudah kita hasilkan. Akhirnya banyak perusahaan yang gagal di dalam melakukan inovasi karena dimulai dari pikiran. Kalau saya melihat seperti itu, cenderung apa yang kita terima, kita lakukan secara berulang-ulang, itu sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar bahwa kita harus melakukan hal yang sama secara terus-menerus, dan itulah awal dari sebuah penghambat ya, atau membatasi perusahaan melakukan inovasi. Karena kenikmatan yang dilakukan secara terus-menerus, tidak melakukan inovasi, akhirnya perusahaan lain yang lebih agile akan menyalip perusahaan menjadi perusahaan yang lebih dominan di masa yang akan datang. Ya, kita lihat ya, saat ini salah satunya adalah mobil listrik. Apakah akan mendisrupsi mobil diesel? Kita akan lihat 5 years later, 10 years later, apakah will happen? Karena beberapa produsen mobil mesin biasa itu dengan infrastruktur service dan kemudian spare part yang begitu besar, pasti ada barrier untuk masuk ke industri yang electrical ini. Nah, kita lihat nanti apakah perubahan ini akan didominasi oleh electrical vehicle dengan konsep go green, atau masih ada status quo yang bisa mempertahankan, dan sampai kapan akan ceritanya masih berlanjut. Pak Indra melihat seperti apa? Saya melihat ini mengerikan ya. Saya kalau berbincang-bincang dengan teman-teman, ada beberapa teman yang banyak ngomong, kalau kita ngomong mobil elektrik pasti mengenai resale value-nya. Ini harga second-nya pasti jatuh. Ya, ini mana ada yang mau beli kalau baterainya habis. Kedua adalah ready-nya sumber listrik. Sumber listrik ya. Atau maksudnya charging station. Ketiga ya mungkin suku cadang ya. Namun fenomena yang terjadi saat ini adalah urge, sebuah hasrat untuk memiliki mobil listrik itu lebih besar dari masalah ini, Pak. Ini masalah motivasi juga. Benar, Pak. Dan saya melihat ini dalam waktu 3-6 bulan di kota-kota yang mungkin di kota kita ini, saya yakin sudah akan banyak. Dan beberapa corporate yang menjadi klien saya itu sudah mulai membeli mobil listrik yang sebelumnya kita tahu lah 3-4 tahun lalu itu adalah merek tertentu. Sekarang yang saya lihat itu mereknya udah berbeda. Benar, Pak. Dan varian. Benar. Varian. Kita lagi menunggu ini perusahaan-perusahaan yang pemegang market leader dunia ini, apa kejutan-kejutan mereka mau ini ya. Namun kita melihat mobil listrik ini punya sebuah ekosistem yang berbeda, Pak, dengan mobil lama menurut saya ya, Pak ya. Karena ada litiumnya, segala macam teknologinya, segala macam AI, sedangkan mobil lama itu masih banyak mekanis dan segala macam. Saat ini faktor emosional menjadi lebih besar daripada faktor logika ya. Benar, Pak. Dan cukup saya beberapa hari lalu mencoba salah satu mobil listrik yang bisa menempuh
100 km per jam dalam 4 detik, Pak. Di Luar mana biasa. itu dulu hanya bisa untuk mobil mewah. Ya, Seperti dan itu Porsche, juga, Ferrari. dan itu juga harus dengan supercar dan dengan mesin tenaga kuda yang Benar, sangat besar. benar, Ini benar. dengan mobil listrik mampu dengan infrastruktur listrik elektrikal itu mampu menghasilkan kecepatan yang sama dengan waktu yang sangat cepat ya. Benar, Pak. Dan harganya nggak sampai 20-30% dengan mobil supercar tersebut. Satu kalimat untuk sahabat Tribuners sebagai penutup, Pak. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Keep open-minded. You need to find your value. Kita harus mencari value kita. Ya. Apa yang kita bisa serve di market? Open your ears. Kita diciptakan 2 telinga untuk mendengar, 2 mata untuk melihat. Kemudian kita cari apa yang kita bisa persembahkan kepada pasar kita. Ya. Dan teknologi is inevitable. Ya, tidak bisa kita stop, kita halangi. Karena kita juga manusia, kita juga customer. Kita mau yang mudah, mau yang gampang, mau yang kuat. Oleh sebab itu, kita sebagai pebisnis juga harus mengerti urge-nya ini. Jadi teruslah belajar, teruslah open-minded, dan paling penting, selalu pancarkan momen indah dalam waktumu. Oke. Ya. Open-minded dan pancarkan momen indah dalam waktu. Ya. Waktu sangat berharga. Ya. Sahabat Tribuners, demikian juga waktu yang akan membuat kita berhenti, ya kan? Karena sudah waktunya 1 jam tidak terasa. Kita akan sambung lagi Jumat berikutnya yang selalu menerima Anda. Terima kasih Pak Hendra sudah sharing banyak. Terima kasih. Ya, Terima semoga kasih. bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sampai jumpa kembali. Ya. Inspirasi bisnis setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.